Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjabarkan konsep tentang belajar dan teori belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Asima Kristiani Lubis, dan rekan saya, Hamdan Abdi, Engki Kadirman Silayan, dan Thomson Sidauru. Yang pertama, kita akan bahas tentang belajar. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti sebagai upaya untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Sehingga belajar merupakan suatu upaya atau proses usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dalam belajar ditandai dengan adanya perubahan atau tingkah laku yang dapat dilihat dan diamati, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak terampil menjadi terampil. Teori belajar ada 3, antara lain, yang pertama, behaviorism theory, yang kedua adalah social cognitism theory, yang ketiga adalah constructivism theory. Yang pertama, behaviorism theory atau teori behaviorisme. Terdapat beberapa ahli yang mengembangkan teori ini. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Dalam teori behaviorisme ini menekankan bahwa adanya perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Thorndike melakukan eksperimen terhadap seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kandang, sehingga teori behaviorisme ini menunjukkan adanya kebiasaan baru yang membentuk suatu perilaku atau respon yang dikondisikan. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, Thorndike mengambil kesimpulan bahwa individu diperlukan kesiapan baik fisik maupun mental untuk mempelajari suatu pengetahuan atau perilaku. Kemudian, perlunya latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang untuk menghasilkan respon yang memuaskan. Ahli selanjutnya yang mengembangkan teori ini adalah Ivan Petrovich Pavlov dalam teorinya tentang stimulus respon. Kondisi ini terus-menerus dilakukan sehingga anjing terbiasa mendengarkan bel akan tetap mengeluarkan air liur walau tidak diberi makanan. Oleh karena itu, menurut teori ini terjadi kebiasaan terhadap kondisi baru yang diberikan yang dapat membentuk suatu perilaku atau condition respon. Begitu juga dalam pembelajaran, anak yang dijanjikan hadiah ketika ia dapat mengerjakan soal-soal dengan benar, maka akan memberikan respon yang senang atau bersemangat. Namun pembelajaran yang selalu dijanjikan dengan hadiah tidak akan dapat dilakukan secara terus-menerus, maka diperlukan kondisi baru, stimulus baru, yaitu pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa akan terus termotivasi dan semangat belajar walaupun tidak diberikan hadiah lagi. Ahli selanjutnya yang mengembangkan teori ini adalah Burrhus Frederick Skinner. Berbeda dengan teori sebelumnya yang menjelaskan bahwa adanya respon yang didahului oleh stimulus, namun Skinner dalam percobaannya menyimpulkan respon tanpa didahului oleh stimulus. Pada percobaan ini, tikus bergerak ke sana kemari tanpa mempedulikan keadaan lingkungan sekitarnya atau stimulus yang diberikan merupakan immediate behavior-nya. Lalu, butir-butir makanan yang turun dan masuk dalam kandang merupakan reinforcement atau penguatan dari tingkah laku yang dilakukan sebelumnya. Contohnya, dalam pembelajaran siswa diberikan hadiah atau pujian, maka siswa akan cenderung untuk meningkatkan perilaku atau semangat belajarnya. Penerapan teori behaviorisme, adanya stimulus diberikan kepada peserta didik, maka muncul respon. Misal peserta didik diberikan pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dilakukan, dan peserta didik kemudian menanggapi atau menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Teori ini difokuskan pada adanya pengulangan kegiatan terus-menerus. Misalkan peserta didik diberikan kegiatan pembelajaran yang inovatif setiap pertemuan diberikan pembelajaran yang kreatif oleh guru, maka akan menimbulkan motivasi belajarnya dan semangat belajarnya. Kemudian peserta didik dibimbing untuk sering mengutarakan pendapatnya, maka akan terbiasa terus untuk mau berargumen, mau berpendapat, walau tidak lagi disuruh oleh guru. Hal ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri.
Pada aspek perilaku, kegiatan meniru dapat mempengaruhi tingkah laku dan membentuk kemahiran. Pada faktor kognitif, individu memiliki pikiran pribadi dan membentuk harapan-harapan pribadi. Dalam aspek faktor lingkungan, kejadian pada lingkungan mengarahkan seseorang dalam bereaksi. Penerapan teori pembelajaran sosial kognitif ini pada kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru merupakan pemimpin di kelas dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Karena setiap hari peserta didik akan berjumpa dengan guru, maka akan memperhatikan guru di dalam kelas, bagaimana dalam bertutur kata, bagaimana dalam bersikap, yang merupakan menjadi contoh bagi peserta didik. Guru dapat menggunakan video pembelajaran yang ditampilkan di depan kelas untuk mengarahkan peserta didik meniru atau mengkreasikan suatu produk menurut pemahamannya. Kemudian guru dapat memberikan motivasi atau nasihat-nasihat yang baik kepada siswa yang dapat menimbulkan harapan atau pemikiran positif dalam hidupnya. Jean Piaget yang berfokus pada pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Oleh karena itu, pada saat belajar, individu menjalani dua proses. Atau yang pertama, proses organisasi informasi, selanjutnya adalah proses adaptasi. Ahli lain yang mengembangkan teori ini adalah Vygotsky. Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran yaitu 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif belajar siswa. Kedua, mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk aktif berdiskusi. Yang keempat, belajar membutuhkan scaffolding atau bantuan seperlunya yang berasal dari guru. Yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme akan dijelaskan oleh rekan saya, Hengki. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Jadi di sini model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme itu terdapat 5, di mana satu persatu akan saya bahas. Yang pertama itu adalah model pembelajaran kooperatif. Jadi model pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang dilaksanakan dengan bekerjasama antar siswa, sehingga nantinya siswa tidak semata mencapai kesuksesan secara individual atau saling mengalahkan antar siswa, tetapi mereka juga dapat membantu teman belajarnya yang berkemampuan di bawah standar minimal. Ya, jadi model pembelajaran kooperatif ini yaitu adalah lebih mengedepankan tentang kerjasama antar siswa. Di antara siswa tersebut tidak bekerja secara individual, tetapi bisa saling membantu antara siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan mempunyai kemampuan yang rendah. Untuk model pembelajaran yang kedua itu adalah model pembelajaran investigasi kelompok. Jadi model pembelajaran investigasi kelompok ini merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif, di mana di sini dikatakan bahwa model pembelajaran investigasi kelompok itu merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil, di mana siswa bekerja menggunakan inquiry kooperatif, perencanaan, proyek, diskusi kelompok, dan kemudian mempresentasikan penemuan mereka kepada kelas. Jadi pembelajaran investigasi kelompok ini adalah dengan membentuk suatu kelompok kecil, di mana siswa akan bekerja menggunakan perencanaan, proyek, kemudian akan dilakukan diskusi kelompok, kemudian setelah mereka sudah menemukan penyelesaian dari yang mereka dapatkan, maka kelompok kecil tersebut akan mempresentasikan hasil yang mereka dapat di depan kelas. Yang ketiga itu adalah model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Di model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini sekilas ada persamaan dengan model pembelajaran investigasi kelompok, namun perbedaannya di sini adalah bahwa di dalam kelompok itu terdapat satu orang yang akan bertanggung jawab untuk menguasai bahan materi belajar. Jadi satu orang yang telah menguasai pokok bahan materi belajar ini akan menjelaskan kepada kelompok lainnya. Ya, untuk model pembelajaran yang keempat itu ada model pembelajaran kooperatif script. Model pembelajaran kooperatif script ini lebih mengedepankan secara rata. Jadi setiap siswa dalam satu kelompok tersebut harus menguasai materi yang telah dipelajari, kemudian mereka akan menjelaskannya secara lisan kepada teman kelompoknya yang lain. Model pembelajaran yang terakhir, yang kelima itu adalah model pembelajaran penemuan atau inquiry, di mana model pembelajaran penemuan atau inquiry ini adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir
mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan diskusi dan eksperimen sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Lebih melibatkan siswa sendiri untuk mengeksplorasi lagi tentang pengetahuan yang mereka miliki, sehingga dari pengetahuan yang mereka miliki melalui mengajukan pertanyaan atau proses berpikir mereka, sehingga mereka mampu mendapatkan solusi atau ide dari hal-hal yang mereka ketahui tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang motivasi belajar akan disampaikan oleh rekan saya, Hamdan Abdi dan Thompson Sidauruk. Beberapa hal yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengetahui perilaku siswanya. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Rencana motivasi dengan berbagai kondisi siswa. Yang pertama, ada Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana motivasi yang dilakukan adalah dengan memberikan conditioning stimulus berupa pembelajaran yang menarik secara berkala dan terus-menerus, dan menceritakan kisah-kisah inspiratif atau orang-orang sukses yang sebelumnya pernah mengalami kegagalan. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada siswa jika dia berhasil meningkatkan kemampuannya. Bagian B, Samuel berumur 10 tahun. Ya, bagaimana ya motivasi yang bisa kita berikan kepada dia? Kalau 10 tahun ini pastinya masih SD, kelas 4 atau kelas 5 SD ya. Nah, sifatnya yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Oke, rencana motivasi yang dilakukan adalah dengan cara mengajak diskusi. Dengan cara mengajak diskusi ini pastinya kita perbanyak diskusi. Kalau semakin sering kita diskusi dengan si anak ini, pasti rasa akan gagalnya, takut akan gagalnya pasti akan minim. Ya, pasti dia akan lebih yakin, begitu kan? Dan bercerita bahwasanya di balik orang-orang yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Menekankan kepada Samuel ini bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses, ya. Jadi dari kegagalan yang dialami dapat menjadi sebuah pembelajaran dan dapat menemukan cara baru atau solusi ke depannya supaya tidak mengalami kegagalan yang sama. Selain itu, sebagai seorang guru juga harus mengingatkan agar selalu rendah hati ketika kelak menjadi orang yang sukses. Nah, jadi kita ingatkan juga kepada Samuel selalu rendah hati supaya tidak menjadi orang yang sombong ya. Yang ketiga, Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana motivasi yang dilakukan adalah dengan cara menciptakan kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif di dalam kelas dan membuat proyek kelompok agar peserta didik dilatih untuk bekerja sama. Menerapkan model experiential learning, mengingatkan peserta didik tentang pentingnya hidup untuk saling menghargai, karena setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Lanjut untuk si Robert nih, karena sudah berumur 16 tahun, pastinya sudah memasuki masa SMA kan, kan? Nah, motivasi apa yang bisa kita kasih? Ya, kalau sifatnya menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibitnya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Si Robert ini tidak memiliki orang tua lagi ya. Jadi rencana motivasi yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan bibitnya, melakukan home visit, menanyakan kegiatan Robert selama di rumah, memberikan program-program yang harus diterapkan bibit selama di rumah kepada Robert. Selain itu, sekali memberi stimulus tentang pentingnya menuntut ilmu dan pendidikan agar hidup kita kelak merdeka. Nah, kita bimbing atau kita tanya dulu kepada orang atau keluarga yang tinggal bersama dia, khususnya untuk bibitnya, pengunjungan ke rumahnya, apa saja yang dilakukan kegiatan-kegiatannya. Dari situ kita pasti tahu bagaimana karakter dia. Kita tanya-tanya kepada bibitnya supaya kita tahu apa beberapa minat yang dia miliki, ya, kira-kira seperti itu. Demikian pembahasan dari kami. Terima kasih.